siang, Pak. Oke. Sebelumnya perkenalkan nama saya Febri Riana, mahasiswa Gizi UIN Wali Songo, Semarang. Sebelumnya nama Bapak siapa? Seperti Umurnya berapa, Pak? 51. Ini dimulai dari screening dulu ya, Pak. Ya, Apakah Bapak mengalami penurunan berat badan yang tidak diinginkan? tidak. Tidak. Yang kedua, apakah asupan makan Bapak berkurang? Tidak. Sebelumnya tinggi badan Bapak berapa? Tutup. Nah, saya hitung untuk status gizinya dulu. Untuk IMT Bapak dari berat badan itu hasilnya itu normal ya, Pak. Ya. 22,4. Ya. Itu kategori normal. Ya. Untuk data lab yang kemarin itu hasilnya ada total kolesterol itu tinggi ya, Pak. Ya. Leukosit juga tinggi. Ya. Terus yang rendah ada hemoglobin, hematokrit, Ya. MCV, MCH, sama MCHC. Ya. Nah, dilihat dari sini itu total kolesterol tinggi mengindikasikan adanya penyakit jantung. Ya. Untuk tekanan darah untuk tekanan darah juga rendah ya, Pak. 90/80. Ya. Nah, untuk keluhannya sendiri Bapak bagaimana? Ya, batuk. Ada pusing juga nggak, Pak? Enggak. Untuk nafasnya gimana, Pak? Nafasnya biasa saja. Bila dari kemarin data yang Bapak berikan, konsumsi makanan sehari-hari, Bapaknya setiap hari konsumsi apa, Pak? Si Nasinya berapa centong? 2. Centong. Untuk lauknya, Pak? Ya, sayur-sayuran sama tempe tahu. Tidak tahu. Dari protein hewaninya, Pak? Seperti ikan atau ayam? Ayam, ikan. Sayurannya sayur apa, Pak? Sayur puncak lepas. Sayur Ada wortel atau untuk kentang. sayur wortel. Ini di bening atau di sop atau di apa, Pak? Bening, Pak. Bening. Di bening. Untuk yang ikannya itu pengolahnya diapakan, Pak? Digoreng. Kalau tempe tahunya, Pak? Ya, digoreng juga. Kalau buahnya, Pak? Buat buat ada temu apa? Buah Apel per. apel per. Ini tiap hari ya, Pak? Apa ini?
minumannya air putih. ada konsumsi minuman yang lain nggak Pak? Nggak, Seperti kopi, nggak. teh? Ya. Nggak sama sekali. Nggak. Untuk konsumsi, ada konsumsi obat nggak Pak? Ada obat. Sampai sekarang masih dikonsumsi Pak obat itu? Iya, masih. Berapa menit? Bila dari kemarin data yang Bapak berikan itu diagnosisnya kan dekomkordis, itu artinya gagal jantung Pak. Ya. Nah, bila dari ini tuh untuk tujuan dietnya itu yang pertama ada memberikan makanan sesuai kebutuhan pasien agar tidak membebani kerja jantung. Yang kedua itu menurunkan kadar kolesterol pada pasien. Yang ketiga meningkatkan asupan makanan sumber zat besi sehingga tidak terjadi anemia, karena dari data lab ini data bapaknya ada yang mengindikasikan adanya anemia. Yang keempat menurunkan risiko malnutrisi pada pasien. Yang kelima mencegah dan mengurangi risiko terjadinya komplikasi. Yang keenam itu meningkatkan kesadaran diri terhadap pola makan pasien. Untuk prinsip dan syarat dietnya itu yang pertama energi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua protein 20% dari kebutuhan total. Untuk yang ketiga lemak 20% dari kebutuhan total. Yang keempat karbohidrat 60% dari kebutuhan total. Yang kelima zat besi diberikan tinggi 20,5 mg untuk menaikkan kadar hemoglobin. Yang keenam membatasi pemberian makanan tinggi kolesterol. Yang ketujuh cairan yang diberi. Ini dari data yang kemarin saya hitung itu untuk energi Bapak itu 1901,25. Untuk aktivitasnya saya tulis 1,3 yaitu ringan ya Pak. Untuk proteinnya didapatkan 95 gram. Untuk lemaknya 42,25 gram dan karbohidrat 285,18 gram. Untuk jenis dietnya ini yaitu jenis diet jantung Pak. Bentuk makanannya lunak, frekuensi makan 3 kali makanan utama sama 2 kali selingan. Cara pemberiannya rutenya oral. Selanjutnya untuk makanan yang dianjurkan bagi penderita jantung yaitu yang pertama jenis dari sumber karbohidrat, yaitu ada beras, roti, mie, kentang, biskuit, dan makaroni. Yang dari protein hewani ikan laut, daging sapi, dan ayam rendah lemak, telur, susu rendah lemak. Yang ketiga dari protein nabati yaitu kacang hijau, kacang tanah, kacang kedelai, tahu, dan tempe. Yang keempat dari sayuran bayam, kangkung, kacang panjang, buncis, labu siam, tauge. Yang penting tidak sayurnya yang bergas tinggi ya Pak. Yang kelima itu dari buah-buahan, semua buah-buahan segar dianjurkan. Yang selanjutnya makanan yang tidak dianjurkan yaitu dari porsinya nanti 3 hari ya Pak. Untuk bentuk porsinya nanti disesuaikan. Ini saya beri untuk besar porsinya. Nah untuk pengecekannya nanti setelah konsumsi Bapak sebelum makan sama sesudah makan itu untuk didokumentasikan. Untuk saya ini itu saja Pak, terima kasih. Stop.